silakan pagi. Ya, oke gas, tambah 2 orang gas. Halo dan selamat datang di podcast kita hari ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Penti Kristiani selaku moderator yang akan memandu dalam diskusi hari ini. Kita akan membahas topik yang menarik mengenai strategi marketing politik Prabowo Gibran dalam memanfaatkan media sosial sebagai alat komunikasi massa. Saya tidak sendirian di sini, saya juga ingin memperkenalkan rekan-rekan narasumber yang akan turut berpartisipasi dalam diskusi ini. Yang pertama ada Yuvencia Yosi Clarissa Septiani, kemudian ada Erik, Isodorus William Sandra, dan Muhammad Rifki Wardra Sastra. Hari ini tentu mereka siap untuk berbagi pengetahuan dan pandangan mereka mengenai topik yang akan kita bahas, yaitu topik menarik mengenai strategi marketing dari politik Prabowo Gibran dalam memanfaatkan media sosial sebagai alat komunikasi massa. Yang kita ketahui, media sosial telah menjadi platform yang sangat penting dalam dunia politik, memungkinkan para kandidat untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat dan menyebarkan pesan politik mereka dengan cepat dan efisien. Dalam diskusi ini, kita akan menggali lebih dalam tentang strategi, kemudian kita akan membahas peran media sosial dalam kampanye politik mereka, serta strategi kreatif yang mereka terapkan, dampak penggunaan media sosial terhadap interaksi dengan masyarakat, serta keberhasilan mereka dalam meningkatkan popularitas dan dukungan politik melalui media sosial. Oke, langsung saja kita mulai diskusinya. Langsung ke pertanyaan yang pertama mengenai bagaimana pendapat kalian mengenai strategi marketing politik Prabowo Gibran dalam memanfaatkan media sosial sebagai alat komunikasi massa. Silakan. Baik, sebelumnya kan kita lihat juga dari beberapa masa yang lalu, yaitu pada masa pemilihan umum tahun 2024 ini banyak hal yang mencolok lah. Salah satunya yang kita lihat dari pasangan Prabowo dan Gibran ini kan melekatnya identitas gemoy terhadap Prabowo Subianto yang sebelumnya itu dia dianggap sebagai orang yang beringas, tegas, dan garang. Hal ini terjadi karena kita juga sering melihat ia kerap joget dalam beberapa acara yang ditampilkan oleh media. Dan juga ada perubahan perilaku yang menjadi lebih santai dan juga menjadikan ia dikenal sebagai sosok yang menyenangkan. Hingga beberapa waktu yang lalu kita juga pernah melihat ilustrasi foto Prabowo yang dilucuti oleh AI di media sosial yang juga dianggap sangat gemoy. Citra gemoy yang melekat pada Prabowo Subianto sendiri selaku Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Partai Gerakan Indonesia Raya itu ramai dibicarakan semua orang, khususnya di sosial media. Di media sosial Instagram misalnya, ada hal yang dipaparkan yaitu hashtag Prabowo Gemoy sendiri sudah memiliki 5.000 postingan dan sempat menjadi trending di media X. Oke, selanjutnya Erik, bagaimana? Baik, terima kasih. Pertama kita juga melihat dengan perkembangan teknologi yang sekarang sudah memasuki 0.5, di mana teknologi yang sangat berkembang. Disitulah tadi banyak para tim sukses juga memanfaatkan dari media massa tersebut gitu loh. Nah, di mana media massa tersebut tadi mereka mencari simpati lah dari masyarakat guna tadi yang disebutkan oleh Saudara William, di mana di Twitter maupun di TikTok juga bisa melakukan cara-cara mereka dalam melakukan berkampanye. Walaupun tersebut, di mana kalau untuk saat berkampanye, kalau melakukan kampanye di setiap daerah itu mungkin sangat sulit terjangkau, di mana kampanye yang dilakukan mereka pun hanya sebatas di kota yang bisa dijangkau saja. Namun demikian dalam perkembangan teknologi tersebut mereka memanfaatkan di mana situasi tersebut dari TikTok kan orang hampir seluruh Indonesia ini penggunaan sosial media yang terbesar pada saat tahun 2023 yang lalu,
di mana teknologi tersebut bisa digunakan dan dimanfaatkan oleh para kubu Prabowo Gibran tersebut. Itu saja. Kak Ilhansyah, silakan. Kalau menurut saya sih strategi politik Prabowo Gibran ini menarik karena kan generasi kita banyak menggunakan sosial media seperti Instagram, TikTok, Twitter. Bahkan kemarin mereka sempat jadi trending topik di Twitter dan itu juga lumayan menarik perhatian para masyarakat. Ya. Selanjutnya gimana? Menurut aku sih strategi sosial media di Prabowo Gibran ini memang untuk menarik suara Gen Z kayak kita lah kan di pemilu 2024 nih kayak setengahnya tuh suara dari Gen Z gitu, 50% lebih berapa gitu kan. Jadi itu sangat berpengaruh lah, yang setidaknya kita tuh tiap hari megang HP, sedikit tidak bisa jauh dari HP lah kan, kan. Jadi itu dengan mereka membuat konten yang tadi gemoy, itu tuh mudah buat di-brandingkan. Joget-joget. Joget-joget, karena itu memang lagi di masa yang sekarang tuh memang itu. Masih trending FTP gitu. Udah. Jadi sih. Oke, jadi penggunaan marketing politik dalam media massa yang digunakan oleh Prabowo Gibran ini tepat sasaran ya teman-teman. Kayaknya tepat. Oke, selanjutnya apakah ada dampak dari penggunaan media sosial ini mempengaruhi opini publik dari yang teman-teman lihat di sekeliling atau teman-teman punya teman-teman lagi gitu? Apakah ada dampak yang ditimbulkan dari penggunaan marketing politik melalui media sosial yang ditampilkan oleh Prabowo Gibran? Ya, kita juga melihat kan di sini kan tadi kita membahas tentang masalah bagaimana cara brandingnya Prabowo Gibran kan. Kalau kita lihat dari dampaknya nih, Prabowo ini bukan hanya mencoba membangun identitas baru dia nih, tetapi dia nih mengenali perubahan dinamika dalam pemilih kan, khususnya dalam dominasi generasi Z bang dan generasi milenial kan. Dan kita juga lihat pada pemilu tahun 2024 ini didominasi lah tadi apa yang disampaikan sama Rifki, banyaknya kelompok generasi Z dan milenial. Kalau kita lihat dari kedua generasi tersebut ya memang terkesan lebih santai dibandingkan ke generasi sebelumnya. Maka dari itu kan Prabowo harus memposisikan diri dia nih pada generasi yang ada nih, agar dia nih selalu diingat. Dan juga kalau kita berpacu kepada teori branding politik yang diungkapkan oleh Kepler nih, yang mengatakan bahwa jika karakteristik sudah melekat pada masyarakat, maka ketika nama tokoh atau brand tersebut, masyarakat mengingat tokoh tersebut dengan karakteristiknya. Dan juga ada juga adaptasi strategi brandingnya nih dengan karakter gemoy dan santai, menggambarkan kecerdasan politiknya kan. Dan juga dengan preferensi masyarakat yang berbeda-beda pada pemilu-pemilu sebelumnya. Jika kita melihat pada pemilu sebelumnya nih, nuansa Prabowo terkesan tegas serta terkesan berwibawa dengan latar belakang dia sebagai mantan prajurit TNI. Brandingnya sendiri adalah sebuah upaya untuk membangun identitasnya tersendiri, yang dimana dia menciptakan awareness sehingga dapat diingat oleh banyak halayak. Itu aja sih. Oke, Erik, bagaimana? Dampaknya sendiri tentu sangat besar bagi dunia perpolitikan dalam 14 Februari yang lalu, di mana tadi Gibran menggunakan hak milenialnya sendiri di teknologi-teknologi yang berkembang tadi, kembali ke tadi, di mana dia menggunakan beberapa strategi. Contohnya tadi ya digunakanlah tadi sengaja di mana kubunya Prabowo dulu di mana susah mencari wakil hingga elektabilitas yang naik yang diambil oleh Gibran, orang yang milenial, sehingga yang menimbulkan tadi lah kesalahan dari kubu nomor 3 sendiri tadi kan, blundernya tadi, sehingga suara milenial yang separuh yang menurut elektabilitas itu terjaga sehingga terbukti lah akhirnya bisa memenangkan dari pemenangan paslon nomor 02 tersebut. Itu saja. Oke. Lebih dari 39% pemilih
pendukung Prabowo Gibran ini mengaku bahwa konten yang mereka konsumsi di sosial media itu sangat berpengaruh bagi pilihan mereka. Karena kan kayak paslon 1 dan paslon 3 ini lebih ke televisi daripada ke sosial media. Jadi yang lebih unggul ini Prabowo sama Gibran. Oke, bagaimana? Aku mungkin nanggapinnya lebih yang ke negatif ya, yang dimana sosial media ini ibaratnya kalau tidak bisa diimbangi dengan kita bersosial di masyarakat sendiri, itu bisa menyebabkan yang namanya kemunduran demokrasi yang buat pemilu kedepannya ya, walaupun teknologi udah maju sekarang, apa-apa tinggal video call segala apa kan, harus tetap diimbangi lah. Dimana negara kita kan sendiri negara demokrasi yang dimana rakyat itu harus ikut berdampak gitu, memfilter itu sih. Oke, jadi dampak dari penggunaan media sosial yang digunakan oleh Prabowo Gibran dalam mengkampanyekan mereka ini sangat bagus ya, terutama dalam mengubah citra Prabowo sendiri dari yang sebelumnya beringas, garang, temperamen jadi gemoy, milenial, kemudian ditambah dengan Gibran yang kita tahu merupakan generasi muda gitu ya, jadi pelengkap yang baik. Oke, selanjutnya, apakah strategi marketing politik Prabowo Gibran ini memanfaatkan media sosial itu sudah tepat sasaran atau berhasil meningkatkan popularitas mereka terutama di kalangan milenial atau sebaliknya? Bagaimana? Dan kita juga kan melihat nih strategi marketing politiknya Prabowo ini kan bersama Gibran nih, mereka nih bukan hanya memunculkan citra baru nih, tapi mereka nih mampu mengonsepkan pesan politiknya kepada masyarakat luas. Yang kita lihat sendiri, hal yang menjadi acuan pertama atau motor penggerak mereka ini kan peran media massa nih, dalam membentuk asumsi dan pandangan masyarakat yang sangat terlihat dalam upaya Prabowo dan Gibran untuk membentuk citranya lah. Dan kita juga lihat suatu hal yang berperan sangat penting, yaitu tentang teori framingnya untuk membentuk karakteristik dari Prabowo dan Gibran ini di dalam masyarakat. Oleh karenanya media massa dalam hal ini sangat berperan penting dalam branding Prabowo di mata masyarakat. Kalau kita lihat secara keseluruhan, Prabowo dan Gibran tidak hanya menjalankan kampanye politik, tetapi juga mengimplementasikan strategi branding yang terukur, yang berposisi secara tepat dan framingnya yang efektif. Kesuksesan Prabowo dan Gibran sendiri dalam menggunakan teori-teori ini ya, mereka mencerminkan pemahamannya dalam secara mendalam terhadap dinamika politik dan pergeseran preferensi masyarakat. Hal inilah yang menjadikannya sebagai contoh nyata penerapan teori branding politik yang sangat sukses dalam panggung politik di Indonesia. Oke, Erik. Ya, kalau menurut ngomong tepat sasaran ya jelas tepat sasaran, barang suaranya udah terbukti juga kan? Iya, baik ya. Ya, benar. Udah tepat sasaran sekali. Dari 95 juta suara itu kan udah sangat tepat sasaran sekali. Itu udah ngomong. Berarti yang digunakan mereka sekarang kan berarti menggunakan milenial ataupun media massa yang sekarang mereka pandai memanfaatkan secara positif. Di mana mereka bisa mengurangi tadi finansial yang mereka keluarkan tadi, tidak perlu turun ke lapangan kampanye yang hanya juga berkampanye, dan juga mereka juga tidak lupa mereka juga merekrut segala artis juga yang terkenal juga seperti Deddy Corbuzier, Raffi Ahmad. Pentingnya mereka membackup seluruh orang-orang ataupun orang-orang seperti yang terkenal tersebut. Mereka gunakanlah tadi endorse tadi, dan juga kita juga tidak menghilangkan perannya Jokowi juga di dalam tersebut. Perannya Jokowi sangat penting juga, di mana yang dulunya Jokowi dikatakan mendukungnya Ganjar lalu teralih ke Pak Prabowo. Anaknya ya. Anaknya kan mau gimana lagi? Di situ itulah tadi peran ataupun
yang digunakan cara mereka berkampanye itu tentu saja. Di mana kita ketahui perannya Jokowi di Indonesia sekali, di mana 60% orang masih puas dengan kinerja Jokowi tersebut. Hal-hal yang Papua, apalagi masyarakat yang sangat tadi yang pro Jokowi tadi kan berpindahlah tadi ke apa yang diperlu. Berarti kan tersebut tidak serta-merta teknologi, tapi ada juga peran-peran yang digunakan, contohnya kayak orang-orang seperti tadi ada di Corbusier, public figure, tadi digunakanlah foto Instagram, tadi digunakanlah foto bersama Pak Prabowo tadi kan, di sebelahnya pilih ini pilih itu. Itulah tadi dampak di mana orang yang lihat dari media sosial yang di follow mereka mengikutilah tadi, ini berarti bagus gitu kan, cocok menurut yang mereka gunakan. Nah, itu saja sih. Oke, kakak bagaimana melihatnya? Tepat sasaran sih ke generasi milenial ini, karena kan sekarang tuh apa-apa ikutin tren kan. Ya, Dari video yang mereka buat kemarin kayak video gemoy, tren baju ya, ya, baju sekarang Yes. ya, bebas. Sorry deh kak. Buat baru tuh banyak kan milenial yang ikut tren ini, ya. jadi sama. Bagaimana? Mungkin kayaknya mau lebih jelaskan sedikit yang di William ya, yang betapa pentingnya tuh buat framing karakter di sosial media. Kayak yang kita lihat sendiri kan, buat calon-calon presiden yang lainnya juga melakukan ini ya, apa namanya, di sosial media. Tapi kan ibaratnya bisa dilihat sendiri di nomor 3 kan. Yang dimana hal itu tuh jadi candaan buat Gen Z malahan, bukan Jadi sebagai dari awalnya tuh mau menyinggung, 02-nya malah bikin kayak jadi ya. Jadi itu ibaratnya hal itu tuh menjadi hal yang serius untuk kalangan Gen Z sama milenial gitu loh. Jadi itu malah meleset yang di situ pengennya nge-branding diri, malah jadi konten yang cuma buat ngibur semata gitu modelnya. Jadi penting buat frame karakter di konten sih. Oke. Jadi untuk meningkatkan popularitas sendiri, media sosial ini sangat baik atau sangat membantu ya dalam meningkatkan popularitas dari kedua pasangan calon ini. Terus dari media sosial ini kan tidak selamanya positif ya, pasti ada negatifnya. Dari kawan-kawan sendiri ada nggak tips atau trik kayak untuk memfilter, gimana sih caranya memfilter berita yang benar-benar baik untuk kita konsumsi atau berita yang cuma sekedar hoax gitu? Teman-teman punya tips? Anda aja. Silakan. Mungkin Kalau aku sih mungkin jangan terlalu mudah percaya sama ini ya, sama Dengan FOMO ya? dengan FOMO. Itu kan FOMO itu kan yang ibaratkan yang dinamakan apa ya? Social bubble, yang gimana tuh? Algoritmanya itu yang kita suka ya, yang keluar terus. Ya, benar. Sedangkan yang tidak kita suka walaupun itu fakta, tidak bakal muncul gitu loh. Jadi itu walaupun kita sering main sosial media segala apa, bukan berarti kita menutup diri untuk menerima kritik dan saran dari lawan gitu loh. Kita sih. Dari yang lain? Mungkin ada. Cukup. Oke, terima kasih kepada rekan narasumber kita yang telah berbagi pengetahuan dan pandangan yang berharga dalam diskusi ini. Kita telah membahas strategi marketing politik Prabowo Gibran dalam memanfaatkan media sosial sebagai alat komunikasi massa dan mendapatkan wawasan yang menarik dari jawaban atas diskusi kali ini. Dari diskusi ini kita dapat menyimpulkan bahwa penggunaan media sosial oleh Prabowo Gibran memiliki peran yang signifikan dalam kampanye politik mereka. Strategi kreatif yang mereka terapkan seperti penggunaan konten visual yang menarik dan interaksi langsung dengan masyarakat telah membantu meningkatkan popularitas dan dukungan politik mereka. Namun, menggunakan media sosial juga memiliki dampak yang kompleks. Meskipun dapat memperluas jangkauan pesan politik, adanya risiko penyebaran berita palsu atau hoax juga perlu diwaspadai. Oleh karena itu,
Penting bagi calon politikus untuk menggunakan media sosial dengan bijak dan bertanggung jawab. Dalam era digital ini, media sosial telah menjadi alat yang kuat dalam mempengaruhi opini publik dalam memenangkan dukungan politik. Oleh karena itu, strategi politik yang digunakan Prabowo Gibran dalam memanfaatkan media sosial sebagai alat komunikasi massa menjadi contoh yang menarik untuk dipelajari. Terima kasih kepada semua pendengar yang telah menyimak diskusi kita hari ini. Semoga diskusi ini memberikan wawasan yang bermanfaat dan memperkaya pemahaman kita tentang strategi marketing politik dalam era media sosial. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Ciao.